Halo. Tunggu sebentar ya, Mbak ya. Adik loh. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas, ya. Nah, untuk mempermudah saya dalam mengajak komunikasi Bapak Ibu, apakah saya bisa minta tolong akunnya itu bisa diganti dengan nama anak? Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar ya, 2 menit saja. Ini lagi ada yang perlu disiapkan sebentar. Ya. Halo Bapak Ibu, gimana kabarnya? Kita 5 menit lagi mulai ya. Oke, gimana kabarnya? Oke. Kita mulai nih Bapak Ibu. Nah, untuk kelancaran proses rapat dengan media Zoom ini, selama saya menyampaikan materi, mohon Bapak Ibu memute yang ada di Zoom-nya masing-masing. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa video ini, pertemuan melalui video ini nanti setiap 40 menit nanti akan mati sebentar, kemudian nanti Bapak Ibu bisa masuk lagi dengan nanti saya undang kembali melalui login seperti yang dilakukan seperti Bapak Ibu pas masuk tadi. Gitu. Nah, kunci Mute ya semuanya ya. Nggak kedengeran Bu suaranya. Halo. Baik, saya mulai Sekarang ya Bapak udah. Ibu. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Oke, terus langsung saja. Mungkin selama ini Bapak Ibu ada yang mempunyai kegelisahan atau bertanya-tanya. Sebenarnya proses pembelajaran yang dilakukan ini tuh menggunakan metode apa sih? Dan kenapa harus metode ini yang digunakan? Nah, semoga pada kesempatan ini apa yang menjadi kegelisahan Bapak Ibu semua dapat terjawab. Nah, jadi proses pembelajaran pada semester ini itu menggunakan metode PBL PJBL kepanjangannya Project Based Learning. Nah, mengapa
Mengapa harus PJBL? Jadi, mengapa harus PJBL? Kita dalam artian saya sebagai guru, kemudian orang tua dan anak adalah komunitas pembelajar, di mana komunitas pembelajar tersebut saling terkait dan saling bekerja sama untuk menumbuhkan profil anak yang EKI. Adapun komponen dalam komunitas pembelajar itu antara lain yang pertama adalah materi generatif. Semoga Bapak Ibu tadi sudah mencoba membuka materi yang saya berikan tadi. Jadi komponen komunitas pembelajar yang pertama adalah materi generatif. Materi generatif itu adalah materi yang memunculkan rasa heran atau rasa kagum yang dirasakan oleh anak. Jadi pada semester ini melalui tema berani mekar di tanah Indonesia, tanah Pancasila, kemudian diuraikan dalam 3 subtema yang dekat dengan anak, yaitu bunyinya yang pertama itu teman Garuda penjaga paru-paru dunia. Nah, pada subtema teman Garuda penjaga paru-paru dunia, anak-anak diajak untuk menjadi teman Garuda. Kemudian anak diajak untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara memelihara lingkungan di sekitar rumahnya dan memilah sampah. Selanjutnya di subtema kedua itu bunyinya Tanah Indonesia Pemberi Kehidupan. Pada subtema ini teman Garuda ingin diajak untuk menanam dan memanfaatkan tanah untuk menanam serta menggunakan media barang bekas. Contohnya seperti kantong minyak, kemudian kaleng bekas, botol bekas, dan lain sebagainya, serta menggunakan pupuk organik yang bisa dibuat atau dijumpai di rumah. Nah, pada subtema selanjutnya itu bunyinya generasi rempah-rempah. Pada subtema 3 tentang generasi rempah-rempah, teman Garuda akan diajak untuk memanfaatkan rempah-rempah dalam proses memasak dan mencoba memasak langsung dan mencoba merasakan manfaat dari rempah-rempah tersebut. Nah, dari pemaparan tema dan subtema tersebut harapannya teman-teman 2T muncul rasa heran dan kagumnya. Sebagai contoh, ketika mendengar teman Garuda penjaga paru-paru dunia, pastinya anak akan muncul rasa herannya atau bertanya-tanya, kenapa kok teman Garuda? Siapa sih teman Garuda? Atau kenapa harus paru-paru dunia? Begitu. Nah, setelah muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka muncullah komponen yang kedua, yaitu komponen aktif. Nah, dalam komponen ini, anak mencoba terus-menerus menggali dan mencari jawaban dari pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Bahkan terkadang anak akan menekuni sesuatu yang terkait dengan pertanyaannya tersebut. Nah, kemudian setelah aktif itu ada metakognisi. Nah, dalam proses metakognisi ini, anak, guru, serta orang tua
itu mencari kebermaknaan dari hal yang sudah dilakukan. Misalkan mencari hal baik atau mencari hal yang perlu diperbaiki, begitu. Nah, terus komponen berikutnya yaitu kerjasama. Tentunya dalam proses belajar, anak kan tidak mungkin belajar sendiri. Nah, oleh karena itu, antara guru dan orang tua perlu adanya kerjasama untuk memekarkan EQ anak. Nah, guru di sini bertugas untuk membuat perencanaan, kemudian orang tua membantu untuk mendampingi teman-teman di rumah. Nah, selanjutnya komponen berikutnya adalah passion. Passion itu maksudnya setelah apa yang sudah dilakukan bersama-sama dengan guru, dengan orang tua di rumah, harapannya minat anak akan muncul kemudian terwadahi dalam proyek yang sedang dilakukan. Nah, bila materi generatif, kemudian komponen aktif, kemudian metakognisi, kerjasama, dan passion sudah terlaksana, maka harapannya itu menjadi budaya. Sebagai contoh, setelah melakukan tema Teman Garuda Penjaga Paru-Paru Dunia, harapannya anak memiliki budaya untuk peduli terhadap lingkungan dan juga mandiri terhadap saat melakukan sesuatu. Misalnya kemarin teman-teman sudah mencoba membuat kesepakatan. Nah, teman-teman akan belajar bertanggung jawab, kemudian secara tidak langsung akan muncul pedulinya dan mandirinya juga akan terasah dengan melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuatnya. Begitu. Itu tentang komponen komunitas pembelajar. Nah, selanjutnya dari uraian di atas, semoga Bapak Ibu jadi lebih paham ya tentang proyek yang akan dilakukan. Selanjutnya, bagaimana menumbuhkan anak yang EQ. Nah, maka muncullah project based learning ini untuk mewadahi proses PJJ dan untuk memekarkan 7 modal teman-teman kelas 2. 7 modal itu apa saja? 7 modal itu meliputi 1, itu ada karakter. Karakter itu difokuskan pada pengembangan nilai-nilai seperti sikap, ketakwaan, mental, dan spiritual. Sikap yang diusung di kelas 2 itu antara lain sikap tanggung jawab, mandiri, peduli, dan percaya diri. Tanggung jawab itu seperti tanggung jawab melaksanakan kesepakatannya kemarin, kemudian mandiri itu seperti tidak perlu diingatkan saat sudah menyepakati kesepakatannya. Begitu. Kemudian modal yang kedua itu modal bahasa. Romo Mangun mengatakan, untuk menguasai suatu bangsa, maka perlu pemahaman bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan elemen yang sangat vital karena dengan bahasa anak dapat bereksplorasi, berkreasi, dan memperluas pemahaman atau wawasannya. Nah, yang ketiga itu ada modal orientasi diri. Nah,
Pada model orientasi diri ini difokuskan pada pengembangan kemampuan pengiblatan diri. Seperti sebenarnya siapa aku, alamatku di mana, kemudian aku tuh anaknya siapa, kemudian temanku tuh siapa aja. Nah, itu yang dimaksud orientasi diri. Untuk modal selanjutnya itu logika kuantitatif. Untuk logika kuantitatif ini hampir mirip seperti matematika, tetapi pada modal logika kuantitatif ini tidak melulu hanya menghitung-hitung saja, tetapi juga lebih ke logika. Misalkan saja, kalau aku naik sepeda, terus mengayuhnya dengan cepat, kemudian kalau aku mengeremnya dengan tiba-tiba, pasti aku akan jatuh. Nah, itu logikanya. Jadi di logika kuantitatif tidak hanya melulu berhitung saja, tetapi lebih ke logika. Nah, selanjutnya itu modal Piranti. Pada modal Piranti ini terdiri dari dua, yaitu Piranti Guna dan Piranti Citra. Piranti Guna itu lebih ke perlengkapan yang memungkinkan untuk memecahkan masalah, baik masalah ketika di rumah ataupun masalah di sekolah. Kemudian modal citra itu lebih ke perlengkapan yang digunakan untuk mengembangkan nilai luhur anak. Modal yang keenam yaitu modal kerjasama. Pada modal kerjasama itu lebih mengembangkan pada kepekaan sosial dan mengembangkan bahwa belajar itu memiliki konsep kebersamaan. Nah, hasil akhirnya anak punya kemampuan untuk solidaritas, terus bekerja sama dengan teman, serta belajar dengan bahagia. Nah, modal yang ketujuh itu modal olahraga. Modal ini penting untuk teman-teman yang seusia SD karena prinsipnya jika mereka memiliki tubuh yang sehat, maka seharusnya kognisinya pun juga atau cara berpikirnya pun juga akan kuat. Begitu tentang modal olahraga. Nah, mungkin ini saja pemaparan tentang mengapa kita menggunakan PJBL. Nah, selanjutnya yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu mengenai pembiasaan yang harus dilakukan ketika anak-anak belajar di rumah. Yang pertama itu pembiasaan untuk bangun pagi. Walaupun tidak sekolah, anak-anak juga perlu adanya pembiasaan bangun pagi. Yang kedua itu melakukan presensi. Seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa presensi itu dilakukan dari pukul 7 atau boleh sebelumnya sampai maksimal pukul 8. Terus pengumpulan tugas itu dilakukan maksimal pukul 7 malam. Terus pembiasaan selanjutnya yaitu menulis LK dengan huruf tegak bersambung. Nah, pembiasaan ini selama 3 minggu memang masih belum terlihat, tapi untuk kedepannya akan sudah mulai dibiasakan kembali. Terus
pembiasaan berikutnya yaitu mendokumentasikan LK. Selama ini lembar kerja yang dikerjakan teman-teman itu kan sudah dimasukkan ke dalam aplikasi yang namanya Padlet. Nah, ketika sudah dimasukkan ke aplikasi, nanti LK anak akan tersimpan di situ. Kemudian akan coba saya cek dan saya beri feedback ataupun nilai. Nah, kalau sudah saya beri feedback atau nilai, maka semua itu akan saya rekap jadi satu dalam bentuk PDF, kemudian alamatnya akan mulai saya hapus. Ketika sudah saya hapus alamatnya, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengakses lagi atau masuk kembali ke dalam Padlet. Nah, pembiasaan ke-6 yaitu menuliskan nama di lembar kerja. Jadi ini penting Bapak Ibu karena kan secara langsung saya belum pernah berdinamika dengan teman-teman kelas 2B. Jadi jujur saya belum hafal, oh ini tulisan A, ini tulisan B. Jadi sangat penting memberikan nama agar saya mudah dalam mengoreksi serta merekap tugas-tugas teman-teman 2B. Gitu. Kemudian titipan dari tim kehumasan, ini kan sudah berganti kelas, dulu kelas 1B, sekarang kelas 2B. Biasanya ketika sudah memulai kelas yang baru, akan dibentuk pengurus paguyuban. Nah, tapi karena ini kan karena kondisi, maka sebaiknya bagaimana Bapak Ibu untuk kelas 2B, apakah akan meneruskan kepengurusan lama atau membentuk kepengurusan baru. Nah, nanti mungkin ini karena pesertanya itu tidak lebih dari separuh, mungkin bila akan membentuk kepengurusan baru, Bapak Ibu bisa mendiskusikannya ke dalam grup. Kemudian saya minta tolong sudah diberitahu bila sudah ada kepengurusan yang baru. Tapi kalau mau melanjutkan kepengurusan lama juga boleh. Begitu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu tadi sempat melihat materi paguyuban yang sudah saya bagikan, di bawah itu ada rincian materi di subtema 1 tentang teman Garuda penjaga paru-paru dunia. Nah, di subtema 1 itu ada modal karakter, bahasa, orientasi diri, logika kuantitatif, piranti, kerjasama, dan olahraga yang akan dikembangkan, di mana itu nanti akan berkolaborasi atau bersinkronisasi dengan materi atau mata pelajaran PPKN. Contohnya seperti ini. Pada pengembangan modal karakter, itu kan searah dengan mata pelajaran PPKN pada materi tanggung jawab dalam melakukan kesepakatan. Kemudian selain itu ada materi mandiri dalam melakukan kesepakatan. Itu termasuk modal karakternya. Kemudian di modal bahasa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, ini yang sejalan yaitu pada materi kalimat ajakan, tanda baca, huruf kapital, kemudian mendengarkan dan membaca cerita, membuat laporan pengamatan baik tertulis dan lisan dengan menggunakan video. Nah, pada modal orientasi diri, ini mata pelajaran yang sejalan dengan modal tersebut yaitu musik.
di mana di dalamnya mencakup materi mengenai bunyi, menyebutkan bunyi yang ada di lingkungan sekitar di pagi hari, serta menirukan bunyi yang ada di lingkungan sekitar pada waktu pagi hari. Pada logika kuantitatif, itu yang sejalan adalah mata pelajaran matematika, khususnya di materi menyebutkan jumlah benda-benda yang ditemui dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan rumah. Terus pada modal piranti, ini mata pelajaran yang sejalan dengan modal tersebut adalah KTK dan menggambar. Khususnya di materi membuat media tanaman dari barang bekas. Kemudian membuat kreasi dari barang bekas. Terus membuat jadwal kegiatan itu juga termasuk dalam KTK. Terus menggambar tentang lingkungan itu masuk dalam menggambar. Nah, untuk modal bahasa, di sini materi yang sesuai adalah teman-teman kelas 2 belajar memahami peranannya dalam kelompok. Untuk modal olahraga, tentunya mata pelajaran yang sesuai adalah olahraga juga pada materi PHBS dan jumping jack. Itu pemaparan tentang materi hari ini Bapak Ibu. Semoga Bapak dan Ibu dapat tercerahkan, bukan gabutkan. Gabut. Bahasanya Kak Acu sepertinya saya harus belajar ke mamanya Banyu deh biar bisa belajar berbahasa dengan baik. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Di sini saya ditemani Bu Patmi dan ada juga Pak Karol di samping saya. Nanti bila ada pertanyaan yang mungkin saya kesulitan untuk menjawab, nanti saya bisa minta tolong beliau-beliau sebagai ahlinya. Nanti Bapak Ibu ingin bertanya, monggo bisa mengangkat tangannya. Ada klub di situ, ada mode klub. Begitu. Begitu Bapak Ibu, monggo. Sudah ledakan bisa dari baron ya. Terima kasih Bu Murti untuk penjelasannya. Sudah sangat Ya, jelas. sama-sama. Puji Tuhan. Terus, apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Kalau saya sementara cukup dari Nares. Oh iya, terima kasih Mama Nares. Oh, mamanya Banyu mau. Oke. Monggo silahkan Mama Banyu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Maaf ya, tidak memakai wajah karena biasa pagi hari bisa ngosek-ngosek. Iya. Tapi sudah terdengar jelas suaranya. Mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah. Cuma Oke, baiklah. yang memotivasi baik orang tua maupun anak ketika dari Padletnya tugas telah dikumpulkan, kemudian memang ada feedback gitu ya. Saya sih sebenarnya kalau nggak salah sempat baca-baca waktu awal masuk ke Mangunan, Robomangun tuh kayaknya jarang untuk menilai gitu ya, maksudnya nilai 75, 95, 100. Oh iya, oke. Sudah ada nilai gitu kan, ada yang 75, ada yang 8. Iya, oke.
Kalau saya secara pribadi tidak saya sampaikan ke Banyu bahwa Banyu nilainya segini gitu. Tapi ketika feedbacknya, wah Banyu masih ingat menulis dengan rapi misalnya, atau wah Banyu semangat ya gitu dengan bentuknya kalimat, itu saya menyampaikan ke Banyu gitu, dan Banyu lebih dapat pujian dari Bu Putri gitu. Nah mungkin yang berikutnya saya apa telat ngecek gimana, tapi beberapa kali waktu Banyu nanyain, kalau yang ini kata Bu Murti apa Bu, tugasku kata Bu Murti gimana gitu. Nah itu ada beberapa yang ada feedback tuh. Mungkin apa saja ada kok Bu, kalau sudah berapa hari gitu mungkin ada feedback. Nah kebetulan yang saya cek itu, saya cek lagi di hari berikutnya kok nggak ada feedback gitu. Itu aja sih Bu, saya ingin menceritakan bahwa feedback itu memotivasi baik Banyu maupun saya juga sebagai orang tuanya untuk nih loh nak, kata Bu Murti gini. Besokannya Banyu juga nanyain gitu. Kalau saya secara pribadi sih lebih senang kalau feedbacknya berupa tulisan. Kalau angka tuh, kalau angka saya juga bingung gitu. Terus takutnya ada bermaksud tapi ada komparasi yang lain gitu. Teman tuh yang ini dapat berapa misalnya loh, tapi karena saya tidak menyampaikan, jadi saya juga nggak tahu, Banyu juga nggak ada feedback seperti itu. Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Banyu. Langsung saya tanggapin jadi sebenarnya di rencana itu untuk pemberian feedback itu begitu anak mengumpulkan maksimal jam 7, itu rencananya saya langsung memberi feedback. Tetapi ternyata terkadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. Tiba-tiba ada banyak pekerjaan yang datang dengan tiba-tiba sehingga saya menjadi kesulitan untuk langsung menilai tugasnya teman-teman. Nah, tetapi kemarin itu walaupun sudah selang hari, saya selalu mencoba untuk memberi feedback. Memang benar ada beberapa tugas yang belum sempat saya feedback. Mungkin kurangnya di saya karena kita kan menggunakan media Padlet yang ketika saya memberikan feedback itu tidak semua orang tua tahu. Mungkin untuk perbaikan ke depannya, untuk tugas yang sudah beberapa hari belum saya feedback, dan ketika saya sudah sempat memberi feedback, saya akan memberikan informasi. Contohnya, selamat pagi Bapak Ibu, berikut link tugas anak yang sudah saya beri feedback begitu. Nah, itu mengenai feedback yang belum semua saya beri feedback. Selanjutnya mengenai nilai, sebenarnya kemarin itu juga kami sedang pada tim teaching kemarin kami juga sedang mendiskusikan hal tersebut. Apakah nilai angka itu perlu dicantumkan dalam feedback atau hanya feedback dalam bentuk kata-kata saja. Nah, karena obrolan ini baru berlangsung kemarin, maka untuk tugas-tugas sebelumnya mungkin ada yang sudah ada nilainya. Nah, untuk kedepannya itu rencananya pemberian feedback itu hanya berupa narasi atau hal yang muncul dari jawaban teman-teman, apa yang sudah baik dan perlu perlu dilanjutkan, terus apa yang kurang tepat dan perlu diperbaiki, seperti itu. Apakah sudah menjawab Mama Banyu? Sampun Ibu, terima kasih banyak. Saya juga kami paham kok maksudnya, pastinya juga
apa ya namanya itu tadi ya kesibukan, terus apa yang sudah di planning dan sebagainya. Kami paham, maksudnya kami sebagai orang tua dan mungkin beberapa orang tua juga paham bahwa kami juga nggak menuntut untuk harus langsung feedback, itu enggak. Maksudnya kami sangat paham kondisinya, semuanya juga sangat repot, work from home, study from home. Terima kasih Bu Murti. Iya, terima kasih Bapak Banyu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu? Kalau kita ada SIM. Kalau enggak ada Atau tanggapan mengenai kepengurusan paguyuban? Iya, kalau udah masuk Halo, Bu Murti. Halo, nje, monggo. Bapak Ibet nje, Pak. Bu, tadi mohon maaf terlambat saya masuk ini. Nje, tidak apa-apa, Pak. Ya, cuma karena tadi sempat disinggung masalah paguyuban, saya sempat ngobrol sama beberapa pengurus, sama semuanya lah. Itu kami punya pemikiran, sebetulnya sih kami juga menghendaki adanya regenerasi. Artinya adalah bahwa sudah naik kelas ya tetapi mengingat bahwa kemungkinan 6 bulan ke depan itu juga kemungkinan tidak ada tatap muka, sehingga orang tua pun juga kemungkinan untuk ketemu. Sedangkan kalau mau mengumpulkan lewat grup itu juga kami juga belum terlalu yakin akan memenuhi kuota gitu ya. Terus kalau kita mau kumpul, waktunya juga semuanya tidak susah untuk mengumpulkan gitu loh Bu. Gitu kami kemarin berpikiran bahwa selama ini pembelajaran di rumah biarlah kepengurusan tetap berjalan seperti ini aja. Ya, juga tadi pada kenyataannya bahwa kecil kemungkinan akan ada peran yang banyak dari pengurus paguyuban karena kan belajar di rumah masing-masing gitu. Jadi hanya kalau memang sebenarnya saya juga mau ngomong agak ragu-ragu juga karena tak lihat pesertanya juga tidak terlalu banyak. Saya takutnya ada informasi yang nggak tersampaikan. Tapi pada intinya bahwa kalau memang menghendaki pergantian, kami siap-siap aja. Kami malah support, kami sangat. Terus, tapi terus kami kembali ke orang tua yang lain, Bu ya, orang tua semuanya. Terus yang kedua, Bu, mengenai apa namanya? Kami punya iuran kelas, tiap bulan itu kami iuran. Bung, 6 bulan ke depan juga kegiatan di rumah, praktis kami menambah biaya untuk pulsa, menikah pakai data. Jadi kami kemarin dari pengurus sepakat untuk mengusulkan dan jika itu disetujui oleh orang tua semuanya, kami akan pending untuk iuran kelas ini selama belajar di rumah, begitu. Jadi nanti karena kalau bulan depan masuk ya mungkin bulan depan mau bayar iuran lagi, tapi kalau bulan depan belum masuk sampai akhir semester ya mungkin sampai akhir semester gitu. Itu sehubungan dengan apa namanya paguyuban ya Bu ya. Itu Bu Murti, matur suwun. Terima kasih Bapak Ibet. Jadi untuk kepengurusan untuk sementara kembali ke pengurusan lama ya.
nanti bila Bapak Ibu yang lain yang kebetulan tidak mengikuti rapat ada usulan ingin meregenerasi kepengurusan, nanti bisa disampaikan melalui grup saja dan didiskusikan bersama gitu. Kemudian informasi yang lainnya yaitu mengenai iuran. Untuk sementara karena kan kita belajar di rumah, jadi untuk iurannya ditunda. Begitu nggih Bapak? Nah, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Bu Murti, boleh saya nyambah satu lagi, Bu? Boleh, boleh Bapak, monggo. Pertanyaan agak norak sedikit dan ya kalau diketawain jangan diketawain lah, Bu. Oh tidak, Pak. Bagaimanapun juga kan, ya kalau saya mau bicara tuh gini, Bu. Ini kan kita belajar di rumah nih, Bu. Nggih. Nyon sewu. Anak-anak kan masih terdaftar sebagai siswa Mangunan. Nggih. Nah ini sekedar kalau ada informasi, Bu, mengenai yang saya SPP ke depan gimana, Bu, ya? Selama kita belajar di rumah. Mungkin belum terpikirkan, tapi nantinya pasti akan, saya takutnya daripada nanti orang tua bertanya-tanya di belakang dan tidak ada kejelasan. Penting saya sampaikan ini biar sebenarnya klik gitu loh, Bu. Menikah, Bu, kalau Bu Tika atau siapa mau menginformasikan, monggo silakan, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin saya mohon bantuan dari Bu Patmi yang lebih berkompeten di bidangnya. Monggo Bu Patmi. Kompeten tapi terima kasih Bu Murti. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Untuk masalah SPP keuangan mengenai sekolah selama belajar di rumah ke depannya seperti apa, ini kami tampung ya Pak ya, nanti kami bawa ke rapat direksi. Jadi saya tidak di sini tidak menjawab mau terus tetap bagaimana, nanti pertanyaan tanggapan ini akan saya bawa ke rapat direksi. Begitu ya Pak. Nanti ada informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui guru kelas. Nanti Bapak. Ibu mudah-mudahan gempa di pandemi, Bu nggih. Halo. Mudah-mudahan menjadi kabar gembira di tengah pandemi gitu ya, Bu. Amin. Harapan. Wonten malih, Pak. Saya kembalikan ke Bu Murti, monggo Bu Murti. Kan putus tadi, Bu. Terus terang kalau memang itu sudah menjadi kewajiban ya memang akan kami upayakan, tetapi kalau memang itu ada dari pihak yayasan atau pihak sekolah ada ya pertimbangannya tertentu buat kami semua, ya itu kami sangat berterima kasih. Itu Bu Tika, Bu Murti, matur suwun dalipun. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibet. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Kita masih memiliki waktu 4 menit lagi. Monggo bagi yang ingin menanyakan sesuatu silahkan disampaikan.
Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin merespon, kita akan segera akhiri pertemuan paguyuban pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, sudah berusaha meluangkan waktu untuk bergabung pada proses pertemuan paguyuban pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Murti. Terima kasih Bu Murti. Sampai jumpa lagi di sekolah. Terima kasih Bu Murti. Secepatnya. Sama-sama secepatnya. Terima kasih Bu Murti. Terima kasih Bu Fatmi, Pak Kamu. Ya Pak, monggo sama-sama sampai jumpa lagi. Sehat-sehat semua. Matur nuwun Bu Murti, Bu Patmi, Pak Karo. Matur nuwun. Semoga semuanya selalu sehat. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Ini anak-anak udah pada kangen ini. Iya, saya juga. Ayo Mas Dek, mau ketemu Dara nggak, Dek? Ayo Mas Ken. Dek, ini. Mana, Mas? Ini. Itu ada Ini ketemu. Mas Ken, ada Bu Murti ya. Tuh, Bu Murti tuh. Gimana caranya? Ya. Tuh, Bayu tuh. Halo, Mbak Dara. Malu. Selo. Darah. Anaknya Jojo. Ya. Masa ketemu temannya malu-malu. Itu Bu Murti. Iya. Malu Bu, lama tidak berjumpa malah malu. Ada Ella, ada Dara. Sehat-sehat ya teman-teman. Dadah. Anju kenapa lemes? Hai. Dah. Dadah. Udah balik belum, Mah? Oh iya, nggak apa-apa. Ada subscribe. Itu siapa? Ya, ada.